Kalau kamu anak 90-an atau awal 2000, pasti pernah memegang benda legendaris ini. Gamebot, game handheld sederhana dengan layar hitam putih, suara bip-bip khas, dan game andalan seperti Tetris atau Brick Game. Dulu, punya Gamebot rasanya seperti punya PS5 versi anak SD. Tapi coba lihat sekarang, kapan terakhir kali kamu melihat anak-anak main Gamebot di warung atau sekolah? Gamebot yang dulu merajai masa kecil, kini nyaris punah. Pertanyaannya, kenapa Gamebot bisa kalah? Apakah karena teknologinya kuno? Atau ada alasan lain yang membuatnya hilang dari peredaran? Mari kita bongkar kisah kejayaan dan kejatuhan Gamebot. Gamebot mulai populer di Indonesia pada akhir 80-an hingga 90-an. Bentuknya sederhana, harganya relatif terjangkau, dan gamenya adiktif. Tetris, Snake, Racing, semuanya bisa dimainkan di satu perangkat kecil. Anak-anak sering membawanya ke sekolah, memainkannya di jam istirahat, atau memperebutkannya di rumah. Daya tarik Gamebot ada di kesederhanaannya, mudah dimainkan, ringan dibawa, dan tidak butuh listrik selain baterai A3. Pada masa itu, Gamebot jadi primadona hiburan anak-anak. Di era 90-an, Gamebot adalah game konsol rakyat. Dari kota sampai desa, semua anak mengenalnya. Bahkan ada yang rela menabung uang jajan demi membeli Gamebot baru dengan bentuk casing unik. Penjual kaki lima dan toko mainan menjadikannya produk wajib. Tetris menjadi game paling legendaris, diikuti dengan variasi lain seperti brick shooting atau balapan mobil. Suara khasnya menjadi musik latar masa kecil generasi itu. Tapi di balik kejayaannya, zaman perlahan mulai berubah. Masalah mulai muncul ketika PlayStation dan Nintendo masuk pasar Indonesia. Anak-anak mulai mengenal game dengan grafik lebih baik, cerita menarik, dan gameplay lebih beragam. Meskipun harganya jauh lebih mahal, daya tarik visual membuat konsol besar ini lebih diminati. Gamebot mulai dianggap sebagai mainan jadul oleh sebagian anak-anak yang mulai beralih ke teknologi baru. Memasuki tahun 2000-an, tantangan Gamebot semakin berat. Ponsel Nokia mulai populer, membawa game bawaan seperti Snake. Game di ponsel ini gratis dan bisa dimainkan kapan saja. Gamebot yang mengandalkan format fisik dan satu set game terbatas semakin tertinggal. Apalagi ponsel adalah kebutuhan primer, sementara Gamebot hanya dianggap hiburan tambahan. Ketika smartphone masuk pasar, Gamebot seperti kehilangan panggung sepenuhnya. Anak-anak sekarang bisa memainkan ratusan game gratis di App Store atau Play Store. Game mobile menawarkan grafis, suara, dan fitur sosial yang tidak mungkin ditandingi Gamebot. Dari sinilah Gamebot mulai benar-benar menghilang dari kehidupan sehari-hari. Produsen Gamebot juga kurang beradaptasi. Mereka tetap memproduksi desain lama dengan game yang sama, tanpa inovasi signifikan. Tidak ada upaya menggabungkan Gamebot dengan teknologi modern, seperti layar berwarna atau game digital baru. Padahal, jika beradaptasi, Gamebot mungkin bisa bertahan sebagai game retro dengan sentuhan modern. Generasi baru tumbuh dengan teknologi canggih sejak kecil. Mereka lebih terbiasa dengan tablet, smartphone, dan konsol modern. Gamebot dianggap ketinggalan zaman. Bahkan, banyak dari mereka tidak pernah melihat Gamebot di dunia nyata, hanya di foto-foto nostalgia. Perubahan generasi ini membuat pasar Gamebot semakin mengecil. Hari ini, Gamebot masih ada, tapi hanya di pasar nostalgia. Kolektor mainan retro dan penggemar barang vintage kadang mencarinya. Bahkan, ada yang menjadikannya dekorasi atau koleksi pribadi. Namun sebagai alat hiburan utama, Gamebot sudah tidak lagi relevan. Ia kini menjadi artefak sejarah masa kecil, bukan alat bermain generasi sekarang. Kejatuhan Gamebot bukan karena ia gagal, tapi karena dunia bergerak terlalu cepat. Teknologi, tren, dan selera hiburan anak-anak berubah drastis. Gamebot tidak beradaptasi, sehingga perlahan tersingkir. Meski begitu, bagi generasi yang pernah memainkannya, Gamebot akan selalu menjadi bagian dari kenangan manis. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan kembali. Bukan sebagai game masa depan, tapi sebagai ikon nostalgia yang tak lekang oleh waktu.